Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Asia, program studi PJJ Informatika, dari kelas IT 402 dalam mata kuliah Komunikasi Data. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagaimana merancang jaringan IoT Smart Home dengan 10 perangkat. Jadi langsung saja kita ke diagram perancangan IoT Smart Home-nya. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini ada 10 perangkat IoT dan satu router wireless. Nah, di sini ada fire monitor, ada air conditioner atau AC, kalau ini yang peringatan api. Terus ada webcam, ada kipas angin, window differ, ada lampu, ini lampu tidur. Terus ada trip sensor, ini sensor yang mungkin seperti di film itu, yang apa ya? Ini sensor jebakan sih. Nah, kemudian ada jendela, ada pintu garasi dan pintu rumah. Nah, ini semua nanti akan kita hubungkan ke smart home-nya, atau ini ke apa lagi namanya, router wireless-nya, itu home gateway. Kemudian untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut, nah ini untuk menghubungkan semua perangkat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk menghubungkan 10 perangkat ini, maka kita harus melakukan setup SSID, setup SSD di home gateway-nya. Kita pertama itu ketika ingin masuk itu kita klik 2 kali dulu home gateway, terus kemudian masuk ke menu config yang di sini. Di sini ada menu config. Oke, di sini ada menu config. Nah, kemudian kita pilih wireless. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwasanya SSID-nya ini sudah ada default home gateway dengan modelnya itu pakai kapital H, terus G-nya juga kapital, dan home gateway ini tersambung tanpa spasi. Nah, ini harus diingat, ini SSID. Nah, kemudian lanjut. Nah, setelah kita tahu setup dari routernya, sekarang kita ke perangkat-perangkatnya. Nah, ini saya ambil satu aja contohnya, dan ini nanti akan diikuti ke semuanya. Pertama itu adalah kita melakukan hal yang sama, klik 2 kali pada perangkatnya. Nah, ini saya di fan atau yang kipas angin. Nah, klik 2 kali perangkatnya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik advance, ya. Kita klik advance, kemudian nanti akan muncul IO config atau input output config, atau ini apa? Ini on off sih, 1 dan 0 ya. Ini akan muncul. Sebelumnya belum ada, ketika belum dipilih advance, ini akan belum muncul di sini. Karena belum dipilih advance, maka menu ini belum ada. Nah, kita pilih advance, kemudian muncul config ini. Nah, setelah muncul, kita pilih network adapternya. Nah, di sini network adapternya itu sebenarnya default di sini. Di sini non, sama seperti di bawahnya. Nah, kita pilih yang PT IoT NM1W. Kenapa yang itu? Karena itu adalah network adapter dari home gateway yang tadi. Nah, ini yang digunakan agar bisa terhubung. Nah, kemudian setelah di sini kita pilih masuk lagi di menu config di sini untuk terhubung ke IoT server. Nah, ini harus dipastikan ini home gateway di sini di IoT server dipilih agar nanti ketika apa lagi namanya? Ketika kita akan melakukan monitoring, kita bisa memantau atau perangkat ini terhubung ke routernya. Terus kemudian, nah ini adalah penampakan ketika sudah terhubung. Nah, sebelumnya tidak ada tanda seperti ini. Nah, ini artinya perangkat semua terhubung secara wireless. Nah,
Kemudian kita tambahkan smartphone. Nah, smartphone ini gunanya apa? Ini nanti yang kita gunakan untuk monitoring semua perangkat ini melalui uh, router ini, melalui wireless ini. Terus bagaimana caranya kita uh, memonitor menggunakan smartphone? Nah, kita harus juga melakukan setup. Setup smartphone-nya itu sama seperti yang lainnya, kita klik 2 kali perangkatnya, kemudian kita masuk ke menu config. Nah, di menu config kita maksudnya kita klik 2 kali perangkatnya, terus kita pilih menu config, terus di menu config kita pilih wireless. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus memasukkan SSID. SSID yang mana? Ya, yang tadi yang di awal saya bilang bahwasanya SS ini harus diingat, yaitu kapital H kalau punya home, terus gateway G-nya kapital juga, dan ini tanpa spasi ya. Nah, kemudian selebihnya ikuti saja kayak apa yang ada di sini, semuanya di otomatis ini DHCP. Nah, kemudian terhubung, smartphone pun sudah terhubung. Nah, ketika sudah terhubung, maka kita sudah bisa memantau semua ini. Nah, seperti apa cara memantaunya? Nah, kita pilih 2 kali untuk smartphone sama seperti tadi. Kalau tadi kan kita pilih config, nah sekarang kita pilih desktop. Nah, di desktop ini akan ada banyak tampilan seperti ini. Nah, anggap aja ini adalah menu dari smartphone-nya. Terus kita pilih IoT monitor. Ketika sudah masuk di IoT monitor, maka kita akan disuguhkan form login. Biasanya di sini langsung otomatis login aja. Nah, ini ingat IP-nya ya, 192.168.251. Nah, ini nanti harus kita ingat karena nanti akan masih digunakan. Nah, ketika sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana dia akan menampilkan semua perangkat yang sudah terhubung. Nah, tadi kan kita ada 10 ya, di sini ada satu, ada ceiling fan atau yang kipas tadi satu, terus yang kedua ada AC, yang ketiga ada fire sensor atau sensor api tadi, kemudian yang keempat ada webcam, kelima ada humidifier, kemudian keenam ada lampu, ketujuh ada jendela, kedelapan ada trip sensor atau sensor jebakan, ini berapa tadi? 8. Yang ke-9 ada garasi, pintu garasi maksudnya, dan 10 ada pintu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, benar. Di sini sudah ada 10. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita harus menguji ya satu-satu apakah benar sudah terhubung, tapi nanti akan kita bahas ketika di prakteknya. Nah, di sini setelah itu kita kembali lagi ke menu smartphone di desktop. Yang harus kita lakukan itu adalah untuk menguji koneksi. Nah, untuk menguji koneksinya nanti kita pilih ini yang command prompt. Nah, di command promptnya muncul, terus kita tuliskan ping. Nah, kita ingat tadi di IP address-nya ketika mau login ada 192.168.25.1. Nah, di situ kita akan melakukan tes ping. Nah, hasilnya akan seperti ini. Baik, karena ini kita harus lihat juga bagaimana prosesnya. Nah, kita langsung saja ke menu praktek. Kita ke prakteknya. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat ya. Sudah tampil. Ini di sini sudah terhubung. Nah, kita langsung saja ke monitoring smartphone-nya. Nah, ini smartphone. Kita klik 2 kali, terus kita desktop. Ini di close dulu. Wait. Ini tidak muncul.
Di sini coba kita geser dulu, apakah berubah gambarnya? Kita coba yang berubah. Bentar. Di sini tidak tampil ketika diklik 2 kali, ternyata OBS-nya tidak menampilkan. Kita ubah dulu setupnya, kita coba tambahkan sketcher. Bus capture-nya sudah muncul. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sampai di apa ya, untuk monitoring, tapi sebelum itu kita ke ini dulu kali ya. Kita ke dari awal bagaimana tadi saya memilih untuk melakukan setup. Nah, kita yang ini di close dulu untuk smartphone-nya. Terus oke, ini saya hilang. Oke, kita sini dulu. Nah, sudah tampil ya harusnya. Oke. Nah, di sini ada perangkat-perangkat yang tadi ini kan sudah terhubung nih. Nah, kita coba lakukan reverse, jadi kita kebalikannya. Nah, ini kan tadi untuk melakukan setupnya, yang kita lihat itu adalah setting SSID ya. Nah, ini di interface wireless. Nah, jadi kita klik 2 kali. Oke, nah akhirnya muncul. Nah, harusnya dia itu di physical dahulu, terus kita pilih config. Nah, di config kita akan pilih wireless. Nah, di wireless ini sudah ada gateway-nya, ini harus diingat. Gateway ini harus diingat. Nah, saat ini gateway-nya sudah semua ya, kita sudah lihat. Terus kemudian kita pilih salah satu, nah ini yang terdekat, yang fan aja, fan. Nah, fan ini awalnya tuh dia tampil seperti ini. Nah, kemudian kita pilih advance. Nah, di advance itu setelah advance kita pilih config. Nah, ini kan kondisinya terhubung. Nah, di network adapter itu kita defaultnya itu seperti ini, non. Nah, itu artinya tidak terhubung. Nah, kemudian kita pilih yang PT IoT NM1W. Oke. Nah, nanti dia akan terhubung. Nah, sudah terhubung kan? Nah, setelah itu kita ke config-nya lagi. Nah, di sini tuh IoT server di situ masih non. Nah, kalau misalnya dia di sini non, nanti ketika di smartphone itu dia tidak akan terbaca. Jadi kita harus pilih home gateway. Karena kenapa? Supaya terhubung ke IoT server. IoT servernya mana? Yang ini. Yang home gateway. Oke. Nah, semua itu dilakukan ke semua ini. Ke semua perangkat. Setting tadi sama dilakukan. Pertama apa? Kita ulangi. Kita masuk ke awal dulu. Nah, dia akan tampil seperti ini. Terus kemudian pilih advance. Terus input output atau ya inilah config ya saya bilang. Terus pilih network adapternya, pilih yang PT IoT NM1W. Setelah itu pilih config, terus IoT servernya diubah ke home gateway biar masuk ke sini, terhubung sini ke home gateway-nya. Oke.
Nah, setelah semuanya sudah terhubung, nah makanya kita langsung ke smartphone-nya. Nah, di smartphone yang pertama apa yang harus kita lakukan adalah kita harus login dahulu di IoT Monitor. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini ingat IP ini. Ini yang tadi. Ini nanti kita akan lakukan ping di sini. Ingat, amannya kita copy aja. Siap-siap. Nah, terus kita login. Nah, ini adalah semua perangkat yang sudah terhubung ke IoT servernya atau ke IoT. Ini sudah terhubung semua. Kita lihat di sini kipasnya. Kipas kita bisa apa? Statusnya di sini mati, terus berputar pelan. Nah, ini artinya putar pelan. Terus dengan kecepatan tinggi. Nah, ini kecepatan tinggi, di sini tiba-tiba ada dua garis. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah berputar dan perputaran lebih cepat. Oke, kita lanjut ke AC. AC-nya apa? Di sini ternyata kondisinya on off ya. Ini off dan sekarang ini on. Nah, ini AC-nya sudah nyala. Nah, ini nyala mati, ini lampunya tidak nyala. Terus kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Terus fire sensor. Nah, apa nih yang kita bisa? Oh, dan di sini karena tidak ada api, maka di sini tidak berfungsi karena tidak ada api. Karena ini memang hanya mendeteksi api. Nah, lanjut ke webcam. Nah, webcam nih kita coba nyalakan ya. Wah, ternyata webcamnya sudah mulai merekam. Ada aktivitas di dalam ruangan nih. Ini ada orang depan pintu ceritanya. Oke, lanjut lagi di Gemadiver-nya. Status Gemadiver yang mana ini? Ini Gemadiver. Coba kita nyalakan. Gemadiver-nya sudah nyala. Sudah ada tanda ya. Coba kita matikan. Nah, ini mati, tidak merah. Coba nyalakan. Oke, terus lanjut lagi ke light atau lampu. Ini ya. Di sini ternyata ada tiga, ada menu off, mati, ada on, terus ada dimmernya. Dimmer ini untuk memilih terangnya. Nah, ini ternyata ini cuma satu aja. Kalau on, oh ini terang, terus ini agak redup ceritanya. Oke, kita redupkan aja. Nah, terus lanjut ke jendela. Jendela ini window. Jendela itu bisa apa? Mungkin buka tutup. Oh ya benar. Ini buka tutup. Jadi ketika di sini hijau, maka dia akan terbuka, merah, tertutup. Nah, karena AC-nya nyala, kita mau tutup aja. Terus trip sensor. Nah, trip sensornya ini coba. Oke, trip sensornya sudah nyala ya. Ini kondisinya sudah nyala, dia otomatis nyala. Jadi nanti ketika ada yang lewat di sini, baru dia akan memberikan respon ke ininya, ke smartphone-nya, sama seperti api tadi, fire detector tadi. Ini dia kondisinya sudah on. Kemudian pintu garasi, ini kondisinya tertutup. Coba kita buka. Oke, ini kondisi terbuka. Kemudian tutup. Nah, oke, kita tutup juga. Nah, terus yang terakhir pintu. Nah, ternyata pintu di sini ada kondisi ini open. Oh, kondisinya pintunya sudah terbuka. Ini pintunya sudah terbuka. Dan ini kondisi terkunci. Nah, oh jadi seperti ini. Ketika dia hijau, ini bisa dibuka. Terus ketika di lock, ini dia sudah terkunci dari dalam. Oke, seperti itu cara kerjanya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu cara kerja dari perangkat ini. Sekarang kita lanjut ke ini kita close dulu. Nah, kita akan melakukan testing. Testingnya kemana? Ke sini. Kita lihat koneksinya berapa sih koneksi antara smartphone dengan perangkat routernya. Kita masuk ke command prompt.
Nah, di sini sebenarnya sudah ada. Kita ulangi saja. Kita tulis ping. Oke, sorry. Kita tulis ping, terus ingat tadi kita sudah copy. Langsung paste aja. Oh, sorry. Langsung paste aja IP address-nya. Oh, mohon maaf, bagi saya tidak muncul ternyata. Oke, saya tampil lagi. Oke. Nah, di sini kita sudah melakukan kita sudah masukkan IP address-nya. Coba kita lakukan ping, tekan enter. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini statistik pingnya itu paket yang terkirim itu 4, yang diterima 4, yang hilang tidak ada. Berarti 0% hilangnya. Minimal waktu yang digunakan adalah 4 milisecond, maksimalnya 22 milisecond, rata-rata 19 milisecond. Nah, kalau dari status ini sih bisa dibilang bisa tergolong cepat aksesnya. Mungkin karena ini dekat, ini masih satu wilayah, maka dia masih cepat. Oke, untuk status pingnya. Nah, kemudian kita kembali ke presentasi tadi. Nah, ini untuk penjelasan tentang perangkatnya. Nah, kita kembali ke ini kembali ke presentasinya. Presentasi mana ya? Oke, ini close dulu. Oke, maaf, di sini mati listrik lagi. Dan sedikit spoiler bahwasanya saya lambat karena kondisi ini mati listrik. Jadi terkadang mati listrik, kemudian internet tidak bisa, makanya saya lambat mengumpulkan tugasnya. Nah, di sini kita kembali ke presentasi tadi. Oke, nah kita sudah melakukan uji koneksi. Nah, kita ke selanjutnya. Untuk di soal selanjutnya itu pertanyaannya, yaitu faktor apa yang berpengaruh pada QoS IoT network. Nah, di sini ada beberapa yang mempengaruhi, itu latensi. Latensi itu waktu yang dibutuhkan untuk data bergerak dari perangkat IoT ke tujuan atau sebaliknya. Nah, jadi semakin rendah latensinya, maka semakin cepat respon yang diterima oleh perangkat. Jadi kalau tadi kan di angka 14-an ya, masih angka belasan, berarti itu masih sangat rendah dan itu bisa dibilang sangat cepat. Nah, kemudian ketika semakin besar angka di latensinya itu, maka data itu bisa lambat terkirim dan bahkan bisa tidak terkirim gitu, bisa gagal. Nah, itu makanya keterlambatan yang tinggi dapat, dan bahkan ketika tinggi, nah itu bisa menyebabkan aplikasi yang dikirimkan itu rusak, atau aplikasi waktu nyata seperti kendali otomatis atau komunikasi interaktif itu rusak. Nah, kemudian selanjutnya faktor yang berpengaruh selanjutnya itu adalah bandwidth. Bandwidth itu mengacu di banyaknya data atau data yang dikirim dalam satu waktu. Jadi bandwidth itu kalau mau diibaratkan adalah sebuah jalan raya misalnya. Nah, semakin lebar jalannya, maka semakin luas, dan ketika data yang dikirim itu kecil dan jalannya itu lebar, maka itu akan lancar. Tapi ketika data yang akan dikirim itu atau kendaraan yang akan lewat di jalan itu lebih banyak, maka otomatis akan terjadi kemacetan. Nah, seperti itu kira-kira gambar untuk bandwidth. Nah, di sini penjelasannya, bandwidth itu adalah lebar pita atau bandwidth mengacu pada beberapa banyak data yang didapat dikirim dalam satu waktu. Nah, IoT sering melibatkan pengiriman data yang beragam, dari data sensor sederhana hingga data media yang seperti video. Nah, jika bandwidth terbatas, kinerja perangkat dan aplikasi dapat terganggu. Nah, seperti yang kita bilang tadi,
jika jalannya itu sempit dan kemudian yang mau lewat itu banyak, maka otomatis akan terjadi kemacetan. Nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian ketepatan atau akurasi. Nah, di sini adalah sejauh mana data yang diterima oleh perangkat itu sesuai dengan data asli yang dikirim. Kualitas data yang rendah dapat menghasilkan analisis yang salah atau keputusan yang buruk. Nah, biasanya kalau IoT itu memang ada beberapa yang kayak misalnya menggunakan sensor itu akurasinya itu memang diperhitungkan. Jadi seberapa akurat sih uh, perangkat ini untuk melakukan pekerjaannya. Kalau di atas 90 biasanya itu sudah bisa digunakan. Jangan 90. Di bawahnya pun masih bisa digunakan, hanya saja ya karena akurasinya kurang tepat, ya mungkin ini juga akan memberikan hasil yang kurang baik gitu. Nah, kemudian ketersediaan atau availability, yaitu ketersediaan yang mengacu pada seberapa sering jaringan dan perangkat dapat diakses dan digunakan. Nah, jaringan yang sering mati atau tidak tersedia dapat mengganggu operasi perangkat IoT. Nah, jika misalnya perangkat atau jaringan yang kita gunakan itu sering mati atau ya mungkin kondisinya sama seperti ini, sering mati listrik dan menyebabkan perangkat kita mati, ya itu juga akan mengganggu kinerja dari IoT itu sendiri. Makanya itu diperlukan memang persiapan yang matang ketika ingin menggunakan perangkat IoT. Mungkin disiapkan seperti mungkin power supply atau yang sekiranya bisa mengcover ketika listrik itu mati. Ya mungkin sifatnya seperti power bank atau power supply atau yang sejenisnya yang bisa menampung daya ketika misalnya listrik mati. Nah, kondisinya seperti ini, dan kemudian biasanya ketika misalnya ada gangguan, mungkin kita juga harus, karena ini terhubung ke jaringan ya, maka mungkin kita harus menyediakan provider yang lebih dari satu. Ya kayak misalnya nih, kita menggunakan satu provider A misalnya dan ternyata gangguan. Nah, kita juga tidak akan bisa menerima datanya karena internet yang kita gunakan, jaringan yang kita gunakan itu gangguan, maka dibutuhkan juga backup dari provider yang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada di keamanan. Nah, keamanan ini, nah di sini benar, keamanan itu yang sangat penting dalam jaringan IoT untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah. Nah, seperti yang tadi, ketika perangkat IoT kita itu tidak aman, nah kita kan tadi punya webcam ya. Nah, bisa saja ketika ada orang iseng dan tahu cara masuk ke perangkat kita, nah dia akan menggunakan webcam tadi atau CCTV tadi untuk hal-hal yang mungkin melanggar privasi kita. Nah, kita tidak tahu bagaimana, dan di situ kita butuhkan keamanan. Nah, keamanan yang buruk dapat mengakibatkan pelanggaran data dan ancaman terhadap operasi perangkat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bisa saja ada orang yang iseng untuk menggunakannya. Dan selanjutnya di set yang kedua, faktor yang berpengaruh pada QoS IoT, quality of service ya. Nah, yang selanjutnya ada di jumlah perangkat. Jumlah perangkat IoT yang terhubung ke jaringan dapat mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin tinggi beban pada jaringan. Nah, betul. Contohnya tadi kita menggunakan 10 dan ternyata jaringan kita itu tidak mampu untuk menangani hal itu, maka sudah pasti akan sangat mempengaruhi. Nah, seperti yang tadi mungkin di awal sudah dibahas tentang bandwidth, nah itu juga akan mempengaruhinya. Ya, kita anggap saja bandwidth yang kita gunakan misalnya di 1 giga misalnya. Nah, ternyata perangkat kita itu membutuhkan mereka itu membutuhkan lebih dari itu. Nah, otomatis akan penuh dan akan saling bertabrakan atau bahkan ada data yang tidak terkirim. Nah, kemudian interferensi atau gangguan elektromagnetik dari perangkat IoT lain atau sumber-sumber lain dapat melakukan interferensi dalam jaringan IoT yang dapat merusak transmisi data dan mengurangi QoS. Biasanya kalau dari kasus yang pernah saya alami, tapi ini khususnya di perangkat jaringan sih yang saya alami selama bekerja di sini, memang ketika
kita menggunakan perangkat jaringan atau utamanya yang kabel, dan sebenarnya bukan cuma kabel ya, di wireless juga biasa ada yang berpengaruh, tapi yang paling sering saya dapat adalah kabel. Terjadi interferensi antar listrik dengan kabel jaringan. Nah, ketika itu berdekatan itu sangat mengganggu ternyata. Nah, itu pengalaman yang saya alami. Terus kemudian jarak antara perangkat IoT dan titik akses atau gateway dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan akurasi data yang dikirimkan. Nah, misalnya nih, dalam satu rumah kita menggunakan wireless sama seperti tadi. Dan ternyata rumah kita itu menggunakan 2 lantai. Ternyata routernya itu ada di lantai pertama dan kita masih membutuhkan, dan kita punya perangkat di lantai 2 misalnya. Mungkin di lantai 2 itu ada kamera dan fire detector seperti yang tadi. Dan karena adanya jarak dan mungkin saja di lantai 2 itu betonnya terlalu tebal, nah itu bisa mempengaruhi konektivitas. Nah, jangankan yang berbeda lantai, satu lantai pun ketika dia terlalu jauh out of range, keluar dari areanya, maka itu akan sangat berpengaruh. Mungkin dari segi pengiriman datanya yang lambat. Nah, terus selanjutnya kemampuan jaringan, jenis jaringan yang digunakan itu seperti WiFi seluler atau LPWAN, serta infrastruktur yang mendukungnya akan mempengaruhi kinerja jaringan IoT. Nah, ini sebenarnya hampir berkaitan, jarak dengan kemampuan jaringan ini hampir berkaitan. Terus kemudian prioritas, beberapa aplikasi itu mungkin memiliki kebutuhan prioritas yang lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya aplikasi kesehatan mungkin memerlukan prioritas lebih tinggi daripada aplikasi pemantauan lingkungan. Nah, kalau kasusnya di perangkat yang kita bangun tadi, mungkin yang paling yang diprioritaskan itu adalah pintu, kamera, dan fire detector mungkin ya. Itu yang paling sama trip detector tadi. Nah, itu kalau misalnya itu diprioritaskan, maka bisa saja mempengaruhi yang lain gitu. Jadi ketika bersamaan menginginkan data, akhirnya yang dahuluan yang diprioritaskan. Mungkin kira-kira seperti maksudnya seperti itu. Terus skalabilitas, kemampuan jaringan untuk menangani peningkatan jumlah perangkat OS dan IoT dan data yang terkait juga dampak pada iOS. Nah, kurang lebih sama ya yang tadi. Kemampuan jaringannya bagaimana? Jaringan ini mampu nggak menangani permasalahan yang ada di dalamnya? Oke. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan untuk presentasi ini dapat diakses di link berikut ini. Nah, ketika sudah diakses ini dan ya sebenarnya sudah, bagi yang punya kalau presentasi ini ya, kalau mau lihat lagi bisa langsung gunakan alamat yang saya sertakan di bawah sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Teruntuk Bapak dosen yang telah memberikan tugas, mohon maaf atas keterlambatannya karena di sini sedang ada gangguan. Jadi gangguan dari koneksi internet dengan jaringan di sini karena akan adanya kerjaan sehingga menghambat proses saya mengirimkan file saya, dan ditambah pekerjaan yang lain yang padat sehingga saya itu baru sempat melakukan video conference, melakukan rekaman ini. Semoga dapat dimaklumi, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.